Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kram kesemutan yang dirasakan ibu hamil di semester 3. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, akhir-akhir ini aku sering banget bikin video tentang CTS, yaitu CTS yang pernah aku alamin, yaitu carpal tunnel syndrome. Nah, jadi di sini aku pengen ngebahas tentang CTS yang dialamin ibu hamil. Nah, jadi di sini kemarin aku bikin video tentang pengalaman aku cara ngobatin CTS, yaitu carpal tunnel syndrome yang disertai rasa kram, kesemutan, kaku, nyeri, nah yang ada di pergelangan tangan atau sekitar tangan, nah kayak gitu. Nah di sini pun aku pengen ngebahas kenapa CTS ini sering aku bahas lagi akhir-akhir ini. Nah karena CTS juga bisa menyerang ibu hamil, nah kayak gitu ya. Jadi CTS itu dialamin biasanya sama orang yang pernah cedera atau dia beraktivitas seperti kalian setiap hari megang keyboard atau kalian melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan setiap hari. Nah itu bisa pemicu CTS. Nah itu rasanya itu kayak gimana ya CTS itu? Nah rasanya itu seperti kesemutan, kram, kaku. Pas bangun tidur rasanya itu Masya Allah ya. Jadi tangannya itu kayak kaku, kram, kesemutan, dan rasanya kayak bengkak gitu ya. Terusnya lagi misal kalian pas lagi naik motor baru 5 menit 10 menit tangan kalian itu udah rasanya itu udah yang sakit, kaku, kram, seperti ditusuk-tusuk. Nah kayak gitu CTS itu seperti itu. Nah ternyata CTS juga bisa dialamin oleh ibu hamil. Nah kalau misalkan CTS dialamin ibu hamil itu biasanya masuk di semester 3, yaitu bulan-bulan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah itu biasanya bisa nyerang ibu hamil. Nah karena kenapa? Jadi selama kehamilan itu kan biasanya si ibu hamil itu mengalami pembengkakan. Nah ternyata pembengkakan yang ada di tangan ini apa sih namanya, bisa menekan syaraf yang ada di tangan sehingga membuat si tangan itu menjadi kram, kesemutan, bahkan di kaki juga bisa. Nah kebetulan kemarin sahabat aku lagi hamil dan dia juga ngeluhnya ternyata seperti itu. Jadi kakinya, tangannya itu ngerasa kesemutan dan posisinya dia hamilnya itu bengkaknya itu lumayan. Nah jadi buat ibu hamil yang sekarang masuk semester 3 terus kalian itu ngerasa kalian kaku, kram, kesemutan, nah itu jangan khawatir. Karena kenapa? Nanti setelah kalian habis melahirkan kram, kaku, kesemutan itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah tetapi di sini perlu digarisbawahi ya. Nah jika setelah melahirkan kalian masih merasakan kram, kaku, kesemutan, kalian wajib ke dokter spesialis syaraf. Nah karena kenapa? Kita nggak tahu ya, karena kita bukan ahlinya. Jadi sebaiknya kalian ke dokter spesialis saraf. Dan yang pasti kenapa sih harus konsultasi ke dokter? Karena kalian itu kan habis melahirkan dan kalian menyusui dan kalian tidak boleh minum obat sembarangan. Jadi sebaiknya kalian segera dikonsultasikan ke dokter syaraf dan kemudian kalian harus minum obat secara teratur dan agar kesemutannya itu sembuh. Nah kayak gitu. Nah kalau yang aku alamin itu kemarin rasanya itu kayak gimana ya, sama kayak kalian yang sedang hamil dan merasakan kram, kesemutan, itu rasanya seperti itu. Nah cuman bedanya aku bukan karena hamil, karena waktu itu mungkin aku terjatuh atau aku melakukan aktivitas yang terlalu kencang sehingga saraf aku bermasalah. Nah kalau untuk ibu hamil itu biasanya karena kalian itu terjadi pembekakan dan syarafnya itu terjepit. Nah kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan udah melahirkan itu bakalan hilang dengan sendirinya. Sama yang CTS yang dialamin orang-orang yang lain pun biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman di sini tingkatnya itu, levelnya itu berbeda-beda. Kebenaran CTS yang aku alamin kemarin itu tuh benar-benar sangat-sangat parah. Karena aku udah merasakan sekitar 7 bulan. Jadi setiap kali aku melakukan sesuatu, tangan aku langsung kram, kesemutan. Bahkan aku lagi diem, aku ngerasa kram, kesemutan. Atau pas lagi megang handphone, aku biasanya baru sebentar udah merasakan kram, kesemutan. Nah pokoknya rasanya tuh Masya Allah banget. Dan aku udah konsultasi ke dokter biasa, udah nyoba diurut juga sudah, ternyata tidak ada perubahan. Jadi mau nggak mau aku konsultasi ke dokter spesialis saraf. Dan alhamdulillah
Proses penyembuhannya itu pun itu lumayan lama. Jadi aku konsultasi ke dokter saraf 4 kali konsultasi baru aku bisa sembuh. Nah kayak gitu. Jadi buat kalian yang sekarang sedang hamil, terus kalian merasakan kram, kesemutan, kaku, nah kayak gitu, kalian jangan khawatir. Insya Allah kalau kalian sudah melahirkan itu bakal hilang dengan sendirinya. Rata-rata bakal hilang dengan sendirinya. Tetapi jika tidak ada perubahan setelah melahirkan, kalian wajib konsultasi ke dokter spesialis saraf biar kalian ditanganin sesuai dengan kondisi kalian. Nah kayak gitu. Nah kalian kalau sedang hamil atau sedang menyusui, aku sarankan kalian tidak boleh minum obat sembarangan. Jadi kalian itu wajib konsultasi ke dokter, jadi obatnya itu disesuaikan. Nah kayak gitu. Nah kalau kayak kemarin ya, jadi aku udah bikin 3 video tentang CTS yang aku alamin dan aku share ke kalian obat yang aku minum apa aja. Aku bener-bener aku share, cuman obat itu tidak berlaku buat kalian yang sedang hamil. Nah kayak gitu ya. Jadi pokoknya buat kalian yang sedang hamil dan merasakan itu semua, pokoknya kalian jangan khawatir. Itu bener-bener nikmat ya, nikmat yang dikasih Allah buat kalian yang sedang hamil dan kalian merasakan seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau misalkan kalian sudah melahirkan itu bakalan hilang dengan sendirinya. Nah terusnya lagi di sini buat kalian yang ngerasa kalian selama hamil kalian itu ngerasa kaki kalian bengkak, kalian tangannya bengkak, mungkin yang bisa kalian lakukan, kalian itu menghindari makanan-makanan asin, harus dibanyakin makan buah dan sayur. Nah kayak gitu. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian lagi ngerasa CTS atau ada kram, kesemutan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu apa? Jadi kalian bisa lagi pegang polven ya. Jadi kalian itu usahakan jangan memegang polven terlalu kayak gimana ya, terlalu ditekan. Nah, seperti kalau misalkan kalian mengulek. Nah, ngulek itu kadang kita kalau terlalu bersemangat, kita megangnya terlalu kencang dan itu bisa memicu timbulnya CTS bagi yang sedang merasakan CTS, itu akan tambah parah. Nah kayak gitu. Nah terus jadi di sini solusinya setiap kali kalian melakukan sesuatu usahakan mengurangi cengkraman. Jadi usahakan biasa aja megangnya. Nah terusnya lagi melakukan peregangan. Jadi kalau misalkan kalian lagi naik motor, kalian sudah merasakan kram, kesemutan, kaku, kalian berhenti, kalian regangkan, kalian peregangan, kalian senam. Nah kalian perlu belajar senam tangan, jadi untuk menghilangkan rasa kesemutan, kaku. Nah kayak gitu. Meskipun nanti pas kita jalan lagi itu merasakan lagi, nah cuman nggak apa-apa ya. Jadi solusinya ketika kalian merasakan CTS, yang harus kalian lakukan adalah melakukan peregangan. Nah untuk pengobatannya kalian harus rutin minum obat, terus kalian harus mengikuti senam. Jadi kalian belajar di YouTube, ada senam untuk tangan CTS, itu bisa. Nah, jadi aku pernah kerja di sebuah PT. Nah, jadi kalian tahu kan, kalau misalkan kerja di PT, kecepatan tangan itu benar-benar dibutuhkan. Jadi biar menghasilkan produknya itu lebih banyak. Nah, itu bisa memicu terjadinya CTS, carpal tunnel syndrome. Jadi kita tuh tangannya tuh kayak kelelahan gitu loh. Jadi sarafnya itu kayak lelah. Jadi pas lagi bangun tidur merasakan kram, kesemutan atau kaku. Nah, tapi nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, akan tetapi jika kram, kesemutan, kakunya itu tidak sembuh-sembuh seperti yang aku alamin, kalian itu wajib banget ke dokter spesialis saraf. Karena kenapa? Itu tuh sangat mengganggu banget ya. Jadi membahayakan juga bagi pengendara. Jadi kalian nggak bisa mengontrol rem, nggak bisa mengontrol setir. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini perlu kalian obatin. Nah kayak gitu. Nah buat kalian yang tidak hamil terus ngerasa CTS, kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Jadi di situ aku ngasih tahu ke kalian proses pengobatannya itu seperti apa dan aku mengonsumsi obat apa. Nah di situ aku kasih tahu ke kalian. Nah cuman di video kali ini aku buat untuk ibu hamil. Nah jadi untuk ibu hamil yang merasakan CTS, kalian tidak perlu mengonsumsi apapun. Tetapi jika merasakan CTS-nya itu sangat-sangat membahayakan atau kalian ngerasa terganggu, kalian harus periksa ke dokter. Karena kalian sedang hamil, tidak boleh
minum obat sembarangan. Nah cuman biasanya setelah melahirkan itu bakalan menghilang dengan sendirinya. Nah kayak gitu, mungkin yang bisa kalian lakukan ketika kalian merasa CTS atau tiba-tiba CTS itu menyerang tangan kalian atau kaki kalian, kalian melakukan peregangan, jadi kayak senam tangan, nah kayak gitu, atau mengistirahatkan tangan, nah kayak gitu. Aku paham banget rasanya CTS itu kayak gimana. Jadi kesannya kayak sepele ya, mengganggu tapi. Nah, jadi di sini buat kalian yang sedang merasakan CTS dan posisi kalian sedang hamil, kalian gak usah khawatir. Insya Allah setelah melahirkan CTS-nya itu akan menghilang. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.